Wah, ini ada kesempatan ini. Ibrahim ini kan kekasih Allah, ya. Berangkat lagi. Wah Ibrahim, aina ants? Di mana engkau Ibrahim? Ya aku di sini, kata Nabi Ibrahim. Orang yang pertama kali nanti dikasih baju oleh Allah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama kali, ada dalam hadisnya nanti saya tampilkan. Yang pertama kali. Saat itu kemudian Nabi Ibrahim, ada apa? Bilang sama Allah, tolong bukakan pintu hisab. Apa jawab Nabi Ibrahim? Nafsi, urusanku. Kalian aja. Kenapa? Karena Allah lagi murkanya kepadaku hari ini. Dulu waktu hidup aku pernah berbohong. Nabi Ibrahim bohong? Iya. Bohong kenapa? Pada saat teman-temannya. Jadi dulu gini. Dulu di zaman Nabi Ibrahim kan ada berhala besar-besar tuh. Ada yang besar, ada yang kecil-kecil begitu ya. Nah, jadi Tuhan mereka, berhala-berhala itu di zaman Nabi Ibrahim, itu Tuhannya mereka itu pada saat itu dalam 1 tahun itu ada libur 1 hari. Tuhan libur. Yang namanya juga Tuhan buatan manusia. Jadi dalam 1 hari itu nggak boleh dimintain apa-apa, kasihan biar istirahat. Bayangin kalau Allah libur, apalagi cuti. Bayangin itu. Karena dulu Nabi Musa pernah mengatakan, ya Rabb, apakah betul engkau nggak butuh tidur ya Allah? Kemudian Allah perintahkan kepada Jibril. Coba kasih pelajarannya, kasih pengetahuannya. Jibril hadir kepada Nabi Musa mengatakan, wahai Musa, peganglah 2 botol di kanan kirimu. Jadi pegang 2 botol ini. Satu udah dipegang, matanya ditiup sama Jibril. Ngantuk. Tiba-tiba kelepas, pecah botolnya. Kemudian saat itu Jibril mengatakan, bangun kan, kaget karena botolnya pecah. Pada saat kaget bangun, Jibril mengatakan, bayangkan kalau Allah tidur. Bayangkan bintang-bintang ini akan bertabrakan satu dengan yang lain. Makanya la sinatu wala naum, Allah tuh nggak butuh tidur kata Allah. Kalau mau lihat CV-nya Allah itu ada di dalam ayat kursi. Itu CV-nya Allah. Karena kalau Al-Ikhlas Allah hanya memperkenalkan diri. Tapi CV jelasnya ada dalam ayat kursi. Dahsyat makanya ayat kursi itu. Nah kita kembali. Saat itu Nabi Ibrahim mengatakan, jadi waktu zaman itu di hari liburnya berhala mereka itu, maka kemudian temennya ngajak pergi. Hai Ibrahim, yuk jalan-jalan yuk pergi yuk. Kenapa? Mumpung nih kan lagi liburan. Tuhannya lagi liburan. Yuk kita jalan-jalan, kita pergi yuk. Apa kata Nabi Ibrahim? Enggak, ini sakim. Aku lagi sakit, kata Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim enggak sakit. Dan Nabi Ibrahim menunjuk dadanya, ini sakim. Maksudnya sakitnya tuh di sini gitu ya. Sakit banget hatinya. Karena ada Tuhan-Tuhan lain disembah oleh orang-orang ini. Subhanallah. Itu satu. Yang kedua bohongnya apa? Dihancurkan berhala-berhala itu oleh Nabi Ibrahim kan? Pada saat dihancurkan, disisakan berhala paling besar. Kemudian alat untuk menghancurkannya ini, palunya ini, digantunglah di tempat berhala paling besar. Pulang bapaknya, pulang yang lain-lain pada saat, loh hancur berhala-berhala ini. Ah ini Ibrahim kayaknya nih. Hanya dia nih yang gak main tadi. Hanya dia gak pergi kemana-mana. Tanya sama bapaknya, wah Ibrahim kamu yang ngancurin ini ya? Enggak katanya. Bayangkan itu. Enggak. Kalau enggak siapa? Tanya aja sama yang pegang palu. Cari tanya. Ya enggak mungkin dong dia bisa jawab. Loh. Gak bisa jawab kok dijadiin Tuhan? Hebat itu Nabi Ibrahim. Nah maka ayahanda bunda ikhwan dan akhwat, gak boleh kita berbohong. Walaupun ini tujuannya untuk kebaikan. Nabi Ibrahim itu tujuannya untuk kebaikan. Jadi kalau bahasa Sundanya itu apa ya? There is no such thing as a white lie. Begitulah kira-kira ya. Gak ada yang namanya white lie itu gak ada. Aku kan berbohong demi kebaikan. Gak ada, bohong gak ada yang baik. Kecuali 3. 1, bohong pada saat strategi perang. Boleh, gak ada orang lagi perang itu jujur, gak ada. Telepon ke musuhnya, assalamualaikum, ya waalaikumsalam, sehat di sana sehat. Ada apa ini? Kayaknya saya mau nyerang nanti malam. Bawa berapa orang? 1000. Oh ya udah, kalau gitu saya siapin 2000 ya, cukup.
Nggak mungkin. Yang namanya apa ya? Peperangan itu boleh bohong. Yang kedua, menyelamatkan nyawa orang lain. Misal ada orang mau dibunuh, terus lari ke rumah kita. Papa tolong saya, ada yang mau bunuh saya. Oh iya udah ngumpet-ngumpet di kamar. Ada orang lain, set, Pak lihat nggak orang yang tadi? Oh kesana. Gitu ya. Nah perkara ini dia bohong. Boleh, karena menyelamatkan nyawa orang. Jangan pas ini jujur. Giliran yang lain-lain bohong. Pak di mana tadi? Kayaknya di kamar saya. Tapi bunuhnya pelan-pelan ya, nggak mungkin. Jadi silahkan tunjukkan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Ada orang berantem nih, fulanah sama fulanah, misal ya. Kita datang ke rumah yang A. Kamu tahu nggak? Apa? Si sana itu bilang kangen loh. Hah, gak mungkin. Nggak sudi. Kan begitu ibu-ibu kalau marah tuh. Sudi gitu kan. Dia betul kangen katanya mau ketemu kayak dulu jalan bareng-bareng. Masa sih? Dapat, ya kan? Dia datang ke sini ngomong, tahu nggak? Tadi di sana kangen banget. Dia iya. Tiba-tiba ketemu. Kangen ya? Bukannya kamu yang kangen. Orang kamu dulu yang kangen. Siapa yang ngomong? Nih dia. Iya aku. Nggak apa-apa. Yang penting kalian akur. Ini boleh. Selain itu nggak boleh. Nggak boleh. Pegang tiga ini. Yang tiga ini boleh. Yang lain nggak boleh. Nggak boleh. Jangan lagi berantem sama suaminya pakai dalil ini ya Bu ya. Jangan. Ini kan strategi perang Ustadz. Jangan. Yang namanya perang itu perang beneran, bukan perang rumah tangga, bukan. Ya. Baik, kita kembali. Saat itu Nabi Ibrahim mengatakan apa? Idhabu ila ghairi. Pergi sama yang lain. Idhabu ila Isa. Pergilah kamu kepada Isa. Panjang nih hadisnya, tapi saya lengkap-lengkap aja ya. Lengkap-lengkap. Nabi Isa kemudian mengatakan nafsi nafsi. Urusanku. Kenapa? Karena banyak umat Muhammad SAW yang menganggap aku Tuhan. Padahal Nabi Isa nggak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Tapi banyak umat Muhammad SAW. Siapa umat Muhammad itu? Orang-orang yang lahir setelah Nabi Muhammad lahir. Setelah Nabi Muhammad megang syariat. Sampai sekarang, sampai nanti-nanti. Maka idhabu ila ghairi, kata Isa, pergilah kamu kepada yang lain. Idhabu ila khatamul anbiya, pergilah kepada penutupnya para nabi, Muhammad ibn Abdullah. Saat itu lagi-lagi rame-rame kita. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aina ant? Wahai Muhammad, di mana engkau? Di mana engkau? Ya aku di sini, kata Rasulullah. Ada apa? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mohon, kami mohonkan kepada Allah tolong bukakan pintu hisab. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, Annalaha. Ini memang bagianku. Ini memang bagianku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud langsung saat itu. Sujud. Nabi yang kita cintai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada saat Rasulullah sujud, baru bermohon kepada Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Tiba-tiba Allah berfirman, Ya Rasulullah, salma tasak ajabak, syafi'tu syafa'. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, angkat kepalamu. Nggak usah sujud lagi, angkat, kata Rasul. Angkat. Akan aku ijabah apa yang engkau mau pinta. Belum ngomong Rasulullah. Lihat posisi Nabi kita, derajatnya di hadapan Allah. Saat nabi-nabi yang lain tidak bisa apa-apa, saat itu Rasulullah mengatakan, Anallaha, ini bagianku. Bahkan pada saat Rasulullah baru mau meminta, Allah sudah mengatakan, angkat kepalamu, akan aku kabulkan. Masa kita gak cinta sama Rasulullah? Masa orang sholawatan dilarang? Masa orang ingin mengingat maulid Nabi dilarang? Maulid gak maulid, jangan ribut, itu yang penting. Yang gak maulid hormatin yang maulid. Yang maulid hormatin juga yang gak maulid. Yang penting kita ini sama-sama syahadat. Ini dia.
pegang baik-baik itu. Jangan mau dipecah belah kita ini. Saat itu kemudian Allah mengatakan lagi, tapi sebelumnya aku akan memenuhi dulu janjiku kepada umatmu. Ini hadisnya. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Pada saat itu, pada hari itu di mana enggak ada naungan yang lain-lain kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah, dan saat itu Allah mengatakan akan aku selamatkan 7 golongan kata Allah.